Bab 1991, otak orang-orang ini benar-benar keras kepala. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sesaat, Yinghua dan yang lainnya tercengang. Mereka jelas tahu bahwa tidak ada formasi di dekat mereka. Pada saat ini, formasi terpisah muncul dari udara tipis, memisahkan klon semua orang sendirian. Ini luar biasa, sebuah pikiran terbentuk. Ternyata itu benar. Mungkinkah Sulang benar-benar memiliki keterampilan formasi yang mengerikan? Tidak, seharusnya bukan Sulang. Mungkin penyihir arai kuat lainnya telah mengatur formasi, tetapi mereka telah mendorong fungsinya ke kepala Sulang. Ya, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki formasi surgawi seperti itu? Petik 2. Setelah Yinghua dan yang lainnya merasa ngeri, mereka percaya pada keberadaan penyihir arai yang sangat ahli. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Sulang adalah master arai. Berbohong, otak orang-orang ini benar-benar keras kepala. Melihat pemandangan ini, Sulang tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian terbang keluar dari senjata superhumanoid. Kelompok Wuklan adalah kekuatan melawan Kaisar Yuan Mingsu. Dia bermaksud meyakinkannya dan mendapatkan bawahannya. Yang mulia Sulang. Yang mulia Kaisar Zhou. Petik 2. Ketika Jiang Wenzheng dan yang lainnya melihat Sulang meninggalkan senjata superhumanoid, mereka tiba-tiba berseru dengan penuh semangat. Tetaplah dalam formasi. Sulang tersenyum tipis, dan matanya tertuju pada avatar Yinghua dan yang lainnya. Pada saat ini, orang-orang berbakat seperti Yinghua memiliki kesempatan untuk mengamati Sulang dengan saksama. Sangat muda, ya. Saya baru saja menghitung usia tulangnya, sangat pendek. Saya mengukurnya hingga berusia 20 tahun. Ini jelas tidak mungkin. Mungkin wajahnya telah disamarkan. Yah, dia tampaknya hanya memiliki fluktuasi alam Yan kedua, tetapi auranya sangat kuat, jauh melampaui level yang sama, mencapai titik di mana Yan ketiga mendekati Yan keempat. Hei, mampu memiliki kekuatan untuk melintasi alam kecil di alam primordial. Sulang ini jelas seorang dewi dengan kualifikasi yang mengerikan. Petik 2. Pada awalnya, para penyihir saling memandang satu sama lain, bertukar pendapat mereka sendiri, dan tatapan mereka pada Sulang penuh dengan keterkejutan. Tepat saat itu, apakah kamu tidak percaya pada keterampilan formasiku? Sulang tersenyum tipis, dan beberapa formasi aneh muncul di depan semua orang dalam lambaian tangan. Dan formasi ini keluar. Pada awalnya, para penyihir semua gemetar, dan mata mereka meledak. Karena formasi yang muncul di hadapan mereka benar-benar merupakan formasi penyihir dasar dari klan penyihir mereka. Ini adalah 12 formasi penyihir pengguncang surga yang telah kita teliti dengan susah payah. Ya Tuhan, formasi penyihir ini adalah rahasia kita yang tak terucapkan. Sejak menelitinya, formasi ini tidak pernah tersebar. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin formasi ini muncul di sini? Intinya adalah formasi ini muncul begitu saja, tanpa melalui proses pembentukan yang panjang. Mungkinkah semua formasi ini diatur oleh pikiran Sulang? Bagaimana mungkin dia memiliki formasi kita, lalu mengaturnya dalam satu pikiran, memalsukannya? Palsu, ini pasti ilusi. Petik 2. Awalnya, para penyihir sama sekali tidak percaya, jadi mereka melangkah maju untuk mencoba. Namun, mereka langsung tercengang oleh kekuatan formasi itu. Karena formasi itu memang nyata, bukan ilusi, dan memang formasi penyihir yang sangat mereka kenal. Tiba-tiba, mereka semua seperti bebek yang lehernya terjepit, mulutnya terbuka lebar, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Mereka toh tidak bisa memikirkannya. Formasi penyihir ini ditempatkan pada senjata planet di tangan mereka, dan Sulang segera meraihnya. Benar bahwa 12 formasi penyihir yang mengguncang langit telah diperbaiki dan dihancurkan. Ya Tuhan, bagaimana itu muncul? Sulang benar-benar mengaturnya. Petik 2. Kerumunan itu berangsur-angsur pulih dari keterkejutan dan berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini, formasi ini memang diatur olehku. Dan aku juga menemukan cacat dalam formasi, di sini. Sulang membawa satu tangan di punggungnya, senyum tipis tergambar di sudut mulutnya, dan menunjukkan cacat dalam formasi itu. Pada pandangan pertama, ras penyihir mengetahui bahwa Sulang benar. Itu memang cacat dalam formasi.
Begitu diserang hingga kelemahan ini, formasi itu akan segera hancur berantakan. Ini, kau benar-benar mengaturnya. Apakah kau melihat formasi di planet kita dan kau mempelajarinya? Ini, sungguh bakat formasi yang mengerikan. Petik 2 petik 2. Para penyihir itu menarik napas dingin di awal dan menatap Sulang seperti orang biasa. Lupa memberitahumu, senjata super humanoid itu juga dibuat olehku. Sulang menatap Wuklan Taichu yang ketakutan, dan tersenyum tipis. Apa, kau tidak hanya memiliki pencapaian pemurnian yang kuat, tetapi juga pencapaian pemurnian begitu mengerikan. Ini tidak mungkin, alkemis kita akan memurnikan ilmu sihir, formasi penyihir, atau pengobatan penyihir. Tidak mungkin memiliki pencapaian alam primordial di kedua arah. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Karena pencapaian Dao Qidao Sulang sama kuatnya, mereka semua tidak dapat mempercayainya. Tetapi pada saat ini, kau salah. Aku tidak hanya memiliki pencapaian di alam primordial pada Dao formasi, tetapi juga pada Dao alkimia. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum. Kamu harus selalu tahu alkimia, salah satu dari 3 cara di luar jalan kultivasi. Ini. Dia mengatakan bahwa dia juga memiliki pencapaian alam awal primordial dengan obatnya. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kecuali kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu akan membunuhmu atau mempercayainya. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya semua menggelengkan kepala, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka yang kuat. Oke, kamu harus melihat dan melihat dengan mata kepala sendiri. Sulang tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan prajurit tak bertuhan untuk melawan dinding langit. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Sejumlah besar langit yang menyala-nyala dan api yang luar biasa tiba-tiba mengembun menjadi panci transparan. Hanya langit yang menyala-nyala dan api yang luar biasa ini yang membuat mata Yinghua dan yang lainnya menjadi cerah. Lalu, terlihat jelas, dinding surgawi dan sejumlah besar bahan pemurnian dilemparkan ke dalam kuali oleh Sulang. Kali ini Sulang tidak menggunakan fungsi sistem untuk membantu. Bagaimanapun, itu hanya meningkatkan level prajurit tak bertuhan. Dengan kekuatan alam awal primalian kedua miliknya saat ini, ditambah dengan keterampilan pemurniannya yang kuat, dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Dalam sekejap mata, beberapa menit berlalu, di mata Yinghua dan klan Wu lainnya yang ketakutan, Sulang mengevakuasi surga pembakaran Miaoyan yang berwarna-warni, memperlihatkan tembok penolak surga yang dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan Erdu. Tanpa diduga, aku dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Aku melihat dengan jelas semua detail di dalam kuali. Tingkat keterampilan penyempurnaan ini jauh melampaui apa yang tidak kuketahui. Sulang ini, dia benar-benar memiliki keterampilan penyempurnaan yang kuat. Ini, petik 2 petik 2. Melihat Sulang dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan dalam waktu singkat, lautan badai mengamuk di hati Yinghua dan yang lainnya. Namun kemudian, mereka menemukan bahwa Sulang telah memadatkan api aneh yang luar biasa menjadi tungku transparan. Apakah ini untuk memurnikan pil? Ramuan klan Wu kita seperti ini. Meskipun bentuknya berbeda, esensinya sama. Petik 2 petik 2. Yinghua dan klan Wu lainnya saling menatap dengan kaget pada awalnya. Selanjutnya, Sulang benar-benar mulai memurnikan pil. Butuh waktu yang sangat singkat untuk memurnikan pil kualitas sempurna yang terlalu primer. Ini lebih mengejutkan daripada menaikkan level prajurit tak bertuhan dalam sekejap. Bagaimanapun, ini adalah obat kualitas sempurna yang terlalu mendasar. Ya Tuhan, Sulang ini. Master Sulang benar-benar memiliki prestasi luar biasa di Dao-Dao dan Dao pada saat yang sama. Ini pasti salah satu alasan penting mengapa para ahli benua surgawi menganggapnya sebagai kaisar alam semesta tak terbatas. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya telah melihat 3 pencapaian Sulang, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka sangat memuja pengetahuan sehingga mereka bahkan sedikit malu. Dan pada saat ini, dengan sebuah pikiran, Sulang menyampaikan perintah kepada Yan Hingxing dan Jiang Wenzheng. Tiba-tiba, semua ahli primordial benua surgawi berkabut di bawah komandonya terbang keluar dari senjata super humanoid. Lebih dari 500 Taichu berdiri rapi di belakang Sulang awalnya, lebih dari 500 orang kuat.
Yinghua dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata, tercengang. Apa, lebih dari 500 orang terlalu junior yang kuat? Para penyihir kita telah memulihkan diri selama miliaran tahun, dan hanya ada 20 atau 30 penyihir, dan kita telah meninggalkan banyak sumber daya dari para leluhur kita. Bagaimana benua langit berkabut bisa memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik primordial? Kupikir mereka hanya pembangkit tenaga listrik primer semu. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya berbicara dengan tidak percaya, pemandangannya seramai pasar sayur. Dan pada saat ini, aku sedang menunggu untuk mencapai tahap primordial. Semua dikaruniai oleh Yang Mulia Sulang, Kaisar Zhou yang agung dan tak terbatas. Tunduklah pada Yang Mulia Sulang, dan Anda juga akan menerima hadiah yang tak terbayangkan. Yan Hingxing dan sekelompok orang kuat yang baru saja dipromosikan ke tahap primordial oleh Sulang berlutut dan membungkuk. Aku sudah mati. Yang Mulia Sulang, Kaisar Agung tak terbatas yang menghidupkan kita kembali. Saat ini, kita memiliki harapan untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Yuan Xingyuan dan yang lainnya melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Sulang. Aku akan segera dapat menerobos ke alam Liuyan, dan bahkan alam Qian. Semua ini juga merupakan hadiah dari Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta Tanpa Batas. Jiang Wenzheng, Qin Song dan yang lainnya melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Sulang. Belum lama ini, aku menunggu lebih lama lagi di bawah kepemimpinan Yang Mulia Sulang, membunuh 31 lawan yang kuat sejak awal. Pada titik ini, daratan Tianmen kita telah mampu menghilangkan masalah internal dan mulai melawan masalah eksternal. Miao Mingyuan menambahkan dengan gembira, dan memberi penghormatan kepada Sulang. Lebih dari 500 pria kuat primordial membungkuk kepada satu orang pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya Yinghua dan yang lainnya melihatnya dalam miliaran tahun kehidupan. Ini hanyalah pemandangan yang tidak dapat mereka bayangkan. Ini. Sulang, Yang Mulia Sulang benar-benar sangat kuat. Pada awalnya lebih dari 500, dia benar-benar menciptakannya sendiri. Tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang pejuang primordial di alam pengembangan kedua secara pribadi menciptakan begitu banyak pembangkit tenaga primordial. Bahkan dia telah membangkitkan beberapa pembangkit tenaga awal, di antaranya ada 6 generasi keberadaan. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya menatap Sulang dengan tak percaya. Pandangan semua orang terhadap kehidupan dan dunia terkejut. Tiba-tiba, tweet, suara burung phoenix yang sangat jernih dan merdu terdengar. Segera setelah itu, sosok merah menyala terbang keluar dari tubuh Sulang, menyembah sisi Sulang. Apa, phoenix? Ternyata itu adalah phoenix. Aku telah melihat bulu burung phoenix. Ini pasti burung phoenix yang paling murni. Bagaimana mungkin phoenix yang sangat sombong itu tunduk kepada orang lain? Mungkinkah Sulang, bahkan Phoenix pun yakin? Petik 2 petik 2. Yinghua dan kekuatan klan Wu lainnya menatap Phoenix dengan tak percaya, dan badai seperti tsunami muncul di dalam hatinya. Sebagai klan Wu, mereka bertarung melawan klan monster dalam waktu yang sangat lama, dan Phoenix adalah salah satunya. Jadi mereka dapat mengenalinya dengan akurat. Orang yang menyembah Sulang memang burung Phoenix berdarah murni. Phoenix itu abadi dan tidak akan pernah menyerah seperti yang lain. Tapi sekarang, mereka melihat seekor burung Phoenix menyerah kepada Sulang. Bahkan Phoenix pun yakin, betapa menakjubkannya Sulang. Yinghua dan yang lainnya telah memahami secara mendalam bahwa Sulang pasti memiliki cara dan pesona kepribadian yang melampaui imajinasi. Hanya dengan cara inilah semua pembangkit tenaga listrik di benua berkabut surgawi dan Phoenix yang sangat sombong dapat menyerah. Dan cara-cara itu melampaui imajinasi. Mereka melihat 3 cara penyempurnaan alkimia dengan menyempurnakan formasi dan pemurnian, dan apa yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik awal yang berlutut di samping Sulang, mereka menciptakan 500 hari awal dengan satu tangan. Membangkitkan pembangkit tenaga listrik awal yang mati. Itu juga dapat memberikan bantuan yang sangat besar bagi pembangkit tenaga listrik awal dengan basis kultivasi tingkat lanjut. Memikirkan hal ini, Yinghua dan yang lainnya tidak dapat menahan sedikit gemetar. Sangat mengerikan, metode yang menentang surga semacam itu, bahkan jika satu orang mendapatkannya, dapat menjadi pembangkit tenaga listrik primordial teratas. Dan metode-metode itu benar-benar berkumpul bersama di Sulang. Sulang, yang memiliki metode-metode itu,
hanyalah penguasa alam semesta. Mereka klan Wu, apalagi siapa mereka, bahkan jika mereka semua bertambah, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Su Lang untuk posisi kepemimpinan, Yinghua. Menyerahlah kepada dewa, senyum tipis tersungging di sudut mulut Su Lang, dewa akan memimpin klan Wu untuk memulihkan kejayaannya, dan bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pernyataan ini keluar, Yinghua dan kekuatan awal lainnya terkejut. Sebagai pembangkit tenaga listrik tahap primordial, berdiri di puncak piramida kosmik, mereka tidak diragukan lagi bangga. Kata menyerah tidak pernah muncul dalam hidup mereka, atau bahkan tidak pernah. Tapi sekarang, alasan mengapa mereka keluar adalah untuk melawan Kaisar Yuan Mingsu. Dan ini perlu memadatkan semua kekuatan yang tersisa dari alam semesta yang tak terbatas dan berkembang serta tumbuh. Awalnya, mereka mengira mereka adalah kandidat terbaik untuk memimpin perluasan alam semesta yang tak terbatas. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Su Lang, harapan yang dapat mereka bawa ke alam semesta yang tak terbatas terlalu tipis. Dalam keadaan seperti ini, Yinghua dan yang lainnya secara bertahap melepaskan kesombongan dan beban yang kuat di hati mereka, secara bertahap berkompromi, dan hampir menyerah pada akhirnya. Tapi, Yang Mulia Su Lang, bagaimanapun, Yinghua berkata, kami belum cukup mengenalmu. Aku harap kami bisa memberi kami lebih banyak waktu. Hanya butuh waktu 1 jam sejak tiba di benua Tianmen hingga sekarang. Mereka masih belum cukup mengenal benua surgawi. Ini masalah besar. Yinghua terbebani dengan nasib seluruh klan Wu, dia tidak berani terburu-buru. Haha, tidak ada yang mustahil. Klonmu bisa bergerak di benua surgawi berkabut. Ngomong-ngomong, aku juga membuat internet spiritual dan internet transmisi. Ini adalah terminal istimewa. Ayo kita coba, pasti akan mengejutkanmu. Su Lang tertawa, lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa token terminal internet spiritual kepada Yinghua dan yang lainnya. Yang disebut terminal istimewa, itu adalah terminal yang digunakan oleh Su Lang dan bawahannya. Keistimewaannya terutama terwujud dalam penggunaan internet transmisi tanpa batas. Prajurit terminal biasa hanya dapat berteleportasi ke lokasi yang ditentukan, mirip dengan aula teleportasi bersama. Namun, dengan terminal istimewa, Anda dapat mengirimkannya ke tempat manapun yang tercakup oleh internet. Ini hanya untuk memudahkan komunikasi dan dukungan. Su Lang memberikan terminal istimewa kepada Yinghua dan yang lainnya. Ini juga untuk memungkinkan mereka melihat kemudahan luar biasa ini, dan untuk lebih membangkitkan kekaguman. Pada saat ini, Yinghua dan yang lainnya mendapatkan terminal istimewa. Jiang Wenzheng melangkah maju untuk menjelaskan penggunaan terminal kepada mereka. Semua orang terlalu sederhana dan kuat, dan Anda akan mengetahui hal-hal ini segera setelah Anda berbicara. Dengan cepat, Yinghua dan yang lainnya memasuki dunia internet spiritual melalui token terminal. Hampir seketika, mereka semua terkejut dan tersesat. Dunia ini terlalu nyata, ini hanyalah benua berkabut surgawi kedua. Dan ada banyak prajurit di dalamnya, dan mereka dengan mudah berkumpul dari tempat-tempat yang jauh untuk bertukar pengetahuan yang tidak mereka miliki. Ini membuat Yinghua dan yang lainnya segera memikirkan kesulitan menghidupkan kembali klan Wu. Daerah tersembunyi tempat tinggal orang-orang Wu juga sangat besar dan ada banyak orang. Justru karena situsnya cukup besar dan basis populasinya cukup besar, hanya klan penyihir yang dapat memiliki generasi Taichu baru dan sejumlah besar Taichu semu. Tetapi wilayah yang luas juga membawa hambatan serius bagi pertukaran peradaban. Ini berlaku untuk benua Tianmen. Ini terutama berlaku untuk ras penyihir, yang sudah sedikit tertinggal dalam peradaban. Ya Tuhan! Jika kita memiliki dunia yang memungkinkan semua penyihir berkomunikasi tanpa hambatan, berapa banyak pikiran dan inspirasi yang harus bertabrakan. Sistem peradaban besar seringkali berasal dari inspirasi kecil. Jika kita berkembang selama miliaran tahun di dunia seperti itu, saya khawatir klan Wu kita telah berkembang tidak lebih lemah dari dunia tak terbatas yang asli. Dunia ini diciptakan oleh Yang Mulia Su Lang, sebuah keajaiban di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Jika klan Wu kita dapat menggunakan dunia ini, kita pasti akan dapat dengan cepat mengembangkan peradaban klan Wu yang lebih mendalam dan misterius. Petik 2. Petik 2. Yinghua dan yang lainnya berjalan-jalan di dunia internet spiritual, mengucapkan seruan rendah di mulut mereka. Saat ini, seorang pria muda berjalan di depan semua orang, itu adalah Yan Xingxing, sahabat Taoisme. Kalian tidak hanya bisa berteleportasi di dunia ilusi ini.
Dengan menggunakan terminal istimewa, kalian juga bisa mengirimkannya ke benua surgawi yang sebenarnya. Yan Hingxing mendatangi Yinghua dan kekuatan awal lainnya, dan memperkenalkannya dengan senyuman. Ia diperintahkan oleh Sulam untuk menjadi pemandu wisata bagi Yinghua dan yang lainnya. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membawa kelompok orang-orang kuat awal klan Wu untuk melihat keajaiban lain yang diciptakan oleh Sulang. Dengan cepat, Yinghua dan yang lainnya mulai mencoba untuk mentransmisikan. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka dapat mentransmisikan ke tempat manapun dalam jangkauan internet transmisi, mereka terkejut. Di benua klan Wu mereka, karena alkemis langka, jumlah alkemis pun semakin sedikit. Jadi, susunan teleportasi jarak pendek pun langka, dan susunan teleportasi jarak jauh bahkan lebih langka lagi. Seringkali mereka harus mencapai tempat tertentu, dan butuh banyak waktu untuk bergegas. Dan kali ini, di benua surgawi, yang lebih besar dari benua klan Wu mereka. Sungguh keajaiban yang luar biasa untuk bisa pergi kemanapun yang kalian inginkan. Dengan cara transmisi acak ini, itu tidak hanya dapat memperkuat komunikasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan dukungan. Hanya dalam sekejap, kekuatan seluruh benua dapat dikonsolidasikan menjadi satu. Petik 2. Petik 2. Yinghua dan yang lainnya memikirkannya dengan kaget, dan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata mereka. Selanjutnya, Yan Hingxing membawa mereka untuk melihat stasiun tentara Tianxuan tempat Sulang membangkitkan banyak orang kuat. Dan tempat di mana ratusan ribu pembangkit tenaga listrik tak bertuhan dan 6 pembangkit tenaga listrik junior super dibangkitkan. Setelah mengetahui bahwa Sulang benar-benar melambaikan tangannya, begitu banyak pembangkit tenaga listrik junior yang dibangkitkan. Yinghua dan yang lainnya segera membuka mulut mereka dengan terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pembangkit tenaga listrik yang mati di benua klan Wu. Jika Sulang dapat membangkitkan mereka, klan Wu akan memiliki setidaknya 5 kekuatan primordial senior lagi. Segera setelah itu, Yan Hengxing membawa semua orang ke gedung pertukaran lagi. Untuk mendapatkan manfaat dari penciptaan internet transmisi spiritual, gedung pertukaran tidak perlu tersebar di seluruh negeri, cukup kantor pusat yang besar. Bangunan pertukaran di benua Tianmen terdiri dari sekelompok istana yang berkesinambungan. Skalanya sangat besar sehingga dapat dibandingkan dengan kota raksasa. Dan di antara rumah-rumah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah patung dupa besar Sulang. Patung itu seperti puncak raksasa, seperti nyata, dengan pandangan luas dan dalam menghadap seluruh gedung bursa. Dekat gedung pertukaran, ada 1000 titik teleportasi, yang memungkinkan para prajurit mencapai gedung pertukaran dengan mudah. Sekarang, gedung pertukaran telah dibuka, dan hari pertama pembukaan ini, ada banyak sekali prajurit di seluruh benua Tianmen, tetapi semua yang memiliki kekuatan spiritual dan dapat masuk ke internet spiritual ada di sini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya muncul melalui titik teleportasi. Kemudian kami berjalan ke gedung pertukaran satu demi satu. Di bawah patung dupa Sulang, para prajurit secara sukarela melarang terbang untuk menunjukkan rasa hormat. Dan gedung pertukaran, karena kekuatan jalan luar angkasa digunakan selama pembangunan. Jadi bagian dalam gedung pertukaran terlihat jauh lebih luas daripada bagian luar. Tetapi bahkan jika gedung pertukaran dapat menampung ratusan miliar prajurit untuk bisnis pertukaran pada saat yang sama, itu tidak cukup. Karena ada terlalu banyak prajurit di benua Tianmen. Oleh karena itu, jaringan transmisi sebenarnya telah membatasi aliran transmisi gedung pertukaran. Kalau tidak, apalagi triliunan, itu normal bagi triliunan prajurit untuk datang. Pada saat yang sama, saat ini, Yan Hingxing membawa Yinghua dan yang lainnya untuk tinggal di kejauhan dan mengamati dengan pikiran spiritual. Melihat begitu banyak prajurit muncul di tempat ini pada saat yang sama, Yinghua dan yang lainnya terkejut dan bingung. Saya tidak tahu di mana itu. Sampai Yan Hingxing menjelaskan kepada mereka peran gedung pertukaran. Yinghua dan talenta lainnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka terkejut dan berseru tak percaya. Apa, di tempat ini? Bisakah material tingkat rendah ditukar dengan material tingkat tinggi? Dan nilai tukarnya sangat rendah. Bukankah ini sama saja dengan memberikan material tingkat tinggi kepada prajurit tingkat rendah secara cuma-cuma? Apakah ini hadiah dari Yang Mulia Sulang untuk seluruh benua berkabut surgawi? Tapi, dari mana Yang Mulia Sulang mendapatkan begitu banyak material tingkat tinggi? Bahkan material yang paling dasar pun dapat ditukar di sini.
Ini terlalu murah hati. Sumber daya kultivasi yang mulia Sulang sudah cukup besar untuk diberikan secara cuma-cuma. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya melihat ke gedung pertukaran di kejauhan dan patung raksasa Sulang yang menghadap ke bumi, dan mereka menghirup udara dingin. Dari sudut pandang mereka, dengan melakukan itu, Sulang sepenuhnya menggunakan hartanya untuk menempelkan para prajurit tingkat rendah itu. Ini adalah praktik yang sangat merugikan. Mungkinkah Sulang menghasilkan uang dengan kerugian? Semuanya, Yang Mulia, Kaisar Agung yang tak terbatas, tidak masuk akal. Rumah pertukaran tampaknya mengalami kerugian besar, tetapi sebenarnya, alih-alih kehilangan uang, Yang Mulia telah mengintegrasikan sumber daya dari seluruh benua surgawi, yang bahkan lebih berguna. Tentu saja, apa metode Yang Mulia Sulang, kami tidak tahu, mungkin itu adalah semacam metode yang menentang surga untuk meningkatkan level material. Yan Hengxing tersenyum dan memperkenalkannya kepada Yinghua dan yang lainnya. Sebenarnya, spekulasi semacam ini, Yinghua dan yang lainnya juga ingin mendapatkannya. Cara yang menentang surga untuk meningkatkan level material. Mungkinkah itu alkimia orang bijak yang legendaris? Tapi, itu hanya spekulasi. Tidak ada yang benar-benar bisa menguasai alkimia orang bijak. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya memikirkan alkimia orang bijak dalam legenda klan penyihir mereka, dan merasa tidak percaya. Dalam legenda penyihir, setelah alkimia dipromosikan ke tingkat yang ekstrim, ia dapat secara langsung meningkatkan kualitas level harta surga dan bumi dengan beberapa cara. Dan metode ini disebut alkimia bijak. Namun, apa puncak dari alkimia, tidak pernah diketahui, itu hanyalah kerinduan dan fantasi para alkemis dari klan penyihir. Namun sekarang, mereka melihat gedung pertukaran, dan Sulang, yang membangun gedung pertukaran, kemungkinan besar memiliki metode yang sama. Hal ini tiba-tiba membuat citra Sulang lebih teguh dan misterius di hati para daneng klan Wu. Saat ini, semuanya, ayo masuk dan lihat. Yan Xingxing mengirim undangan ke Wa dan yang lainnya, yang tentu saja juga ditunjukkan oleh Sulang. Baiklah, masuk dan lihat. Yinghua dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Segera, di bawah kepemimpinan Yan Xingxing, semua orang memasuki gedung pertukaran. Segera, mereka melihat ruangan-ruangan kecil seperti kisi-kisi. Ruangan-ruangan kecil ini pada dasarnya tertutup, dan orang-orang di dalamnya tidak dapat dideteksi. Kadang-kadang sebuah ruangan kisi-kisi terbuka. Prajurit di dalam berlari keluar dengan gembira karena kegembiraan, dan segera ada orang lain yang bergegas masuk. Kisi-kisi ini dibuat untuk melindungi privasi. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang telah Anda tukarkan di gedung pertukaran. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan dan harta karun. Tidak ada staf di dalam kisi-kisi, segala sesuatunya dipertukarkan untuk pelayanan mandiri. Karena tempat ini dikendalikan oleh klon Super Junior Yang Mulia Sulang, dan dengan bantuan server internet spiritual, itu sudah cukup untuk membuat gedung pertukaran berjalan dengan kapasitas penuh. Yan Hengxing memperkenalkannya sambil tersenyum, lalu berkata, apakah Anda ingin mencobanya? Yinghua dan yang lainnya saling memandang, dan langsung mengangguk. Segera setelah itu, setelah menunggu ruang grid yang kosong, mereka masuk. Benar saja, tidak ada staf di grid, hanya ada layar yang di atasnya terdapat roh emosional. Pikiran ilahi ini adalah server internet spiritual. Penukar dapat menanyakan tentang item dan rasio yang dapat dipertukarkan melalui pikiran ilahi ini. Ketika penukar membuat keputusan, server akan memberikan umpan balik ke klon Sulang. Segera setelah itu, ia diberi wewenang oleh Sulang untuk menggunakan klon ruang penyimpanan tak terbatas untuk menyelesaikan penyimpanan dan distribusi item. Itu saja untuk satu pertukaran. Pada saat ini, Yinghua dan yang lainnya menggunakan klon mereka untuk memasuki benua Tianmen tanpa harta apapun. Mereka membolak-balik kisi-kisi untuk melihat daftar yang dapat ditukar yang hampir tak terbatas, dan mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Namun lihatlah daftar penebusan, tidak hanya ada item yang terlalu mendasar, tetapi juga bukan barang biasa. Itu semua jenis bahan yang terlalu mendasar yang berharga, pil yang terlalu mendasar dengan kualitas sempurna, senjata yang terlalu mendasar yang sangat langka dan kuat, dan bahkan teknik asli yang sangat berharga. Bahkan, tidak ada dalam daftar. Anda juga dapat menuliskan item yang diharapkan dalam pesan yang menjelaskan nama item, penampilan, karakteristik, dan banyak lagi.
Ketika item yang diinginkan muncul, Anda akan menerima pengingat dari terminal internet roh, dan kemudian datang untuk menebus. Lihatlah harta karun yang sangat berharga itu, yang terlalu mendasar. Yinghua dan yang lainnya hampir ingin masuk ke layar. Mereka bahkan ingin segera bergegas dengan semua barang mereka dan menukar semua yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Hanya dapat melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam daftar yang dapat ditebus, tetapi tidak dapat menebusnya. Saat ini, pikiran Yinghua dan yang lainnya untuk bergabung dengan Komando Sulang menjadi lebih kuat. Selama Anda bergabung, Anda dapat menebus harta karun ini. Begitu mereka mendapatkan harta karun ini, mereka memiliki kemungkinan besar untuk menerobos. Bukan hanya mereka, dan seluruh klan Wu. Jika seluruh klan Wu dapat menikmati manfaat dari gedung pertukaran, maka kekuatan klan Wu pasti dapat meroket. Ini juga merupakan godaan yang tak tertahankan bagi Hua dan yang lainnya. Di ruang grid, Yinghua dan yang lainnya tinggal untuk waktu yang lama, sampai batas waktu berakhir, dipaksa keluar dari ruangan oleh gedung pertukaran. Semuanya, gedung pertukaran ini merupakan anugerah bagi seluruh benua Tianmen. Jika Anda bergabung dengan klan Wu, Anda juga dapat menikmati manfaat yang sama. Selain itu, jika kalian masih tahu situasi yang lain, ajak mereka untuk bergabung, kalian juga bisa mendapatkan sisa hadiah dari Yang Mulia Sulang. Menurut instruksi Sulang, Yan Hingsing berkata sambil tersenyum kepada Yinghua dan yang lainnya. Pernyataan ini keluar, mata Yinghua dan yang lainnya menjadi cerah. Taois Yan Hingsing, aku ingin tahu harta karun seperti apa yang akan diberikan Yang Mulia Sulang. Dengan rasa ingin tahu dan harapan yang mendalam, Yinghua bertanya kepada Yan Hingsing. Setidaknya itu harta karun yang terlalu mendasar, mungkin itu adalah 100 pil kualitas sempurna yang terlalu primer. Mungkin itu adalah senjata yang sangat kuat yang terlalu junior. Mungkin itu untuk menghasilkan 100 latihan yang terlalu mendasar, dan kalian dapat memilihnya sesuka hati. Atau, langsung tanamkan salinan latihan Taichu ke dalam jiwa kalian, sehingga kalian dapat langsung menguasai latihan itu hingga ke tingkat pendiri. Yan Hingsing tertawa, dan Yinghua dan yang lainnya terengah-engah. Terutama ketika saya mendengar kata-kata terakhir yang dikatakan Yan Hingsing. Kemampuan untuk menanamkan latihan tingkat pendiri secara langsung tidak dapat dipercaya dan dapat disebut fantasi. Taois Yan Hingsing, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Yang Mulia Sulang benar-benar dapat menanamkan teknik super primer tingkat pendiri. Yinghua menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa menurutmu kita punya begitu banyak pemilihan pendahuluan? Mungkinkah untuk mengumpulkan begitu banyak pemilihan pendahuluan hanya dengan mengumpulkan sumber daya? Yan Hingsing tertawa dan berkata, kita masih harus bergantung pada Yang Mulia Sulang untuk membantu kita naik pangkat. Ketika Yinghua dan yang lainnya mendengarkan, mereka tiba-tiba teringat 500 Taichu yang muncul di belakang Sulang sebelumnya. Termasuk bintang Yan di depannya. Sekilas, itu tampak seperti baru saja menerobos. Tidak mungkin 500 patung bisa menerobos pada saat yang sama dalam keadaan normal. Hanya ada satu penjelasan, Sulanglah yang membantu mereka naik pangkat pada saat yang sama. Hari, ternyata benar, Yang Mulia Sulang benar-benar bisa menanamkan latihan yang mudah. Metode ini terlalu buruk. Petik 2 petik 2. Yinghua dan tetua lainnya dari klan Wu berpikir begitu, dengan ekspresi terkejut dan lesu di wajah mereka. Segera setelah itu, Taois Yan Hingsing, sejujurnya, kami sudah ingin bergabung dengan Yang Mulia Sulang, tetapi Yang Mulia Sulang telah mengikuti. Namun, kami masih ingin melihat metode Yang Mulia Sulang dengan mata kepala kami sendiri. Selain itu, kami bermaksud membujuk pasukan elementer yang berada jauh seperti kami dari kedalaman alam semesta untuk bergabung dengan Yang Mulia Sulang. Yinghua akhirnya tidak dapat menahannya, mengungkapkan keinginannya untuk bergabung, dan bahkan menarik yang lain untuk bergabung. Hahaha, Yang Mulia Sulang berkata, bukan hanya pasukan elementer, tetapi pasukan apapun yang tertarik untuk melawan Kaisar Mingzu, selama mereka lulus ujian dengan setia, mereka semua akan diterima. Kami ingin mengumpulkan kekuatan seluruh alam semesta yang tak terbatas untuk melawan Kaisar Yuan Mingzu. Yan Hingsing tertawa dan langsung bertanya, ngomong-ngomong, apa nama kekuatan yang terlalu elementer yang dikatakan rekan Tao itu? Kekuatan itu disebut dunia kultivasi. Yinghua menjawab,
Prajurit di dalam menyebut dirinya seorang biksu. Apa? Kultivasi 10.000 alam. Sulang, yang sedang memantau Yinghua dan yang lainnya melalui internet mental, mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Kultivasi semua alam. Dia familiar dengan hal ini, tepatnya, dia telah mendengarnya berkali-kali di Blue Star. Saat itu, ketika dunia pemahaman disebutkan, tidak ada anak muda yang tidak mengetahuinya. Dan kali ini, di salah satu pusat alam semesta yang tak berujung ini, di benua Tianmen. Sulang tiba-tiba mendengar kata itu lagi. Yah, itu hanya kebetulan nama. Atau apakah itu benar-benar mirip dengan dunia kultivasi yang familiar? Yan Hengxing, tanyakan dengan hati-hati dunia kultivasi. Dengan sebuah pikiran, Sulang memberikan instruksi kepada Yan Xingxing. Di gedung pertukaran, Yan Hengxing segera mematuhi perintah Sulang, dan mengajukan pertanyaan terperinci kepada koresponden Hua. Segera setelah itu, melalui narasi Yinghua, Sulang memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang dunia kultivasi. Dan dunia kultivasi ini benar-benar mirip dengan kultivasi dalam ingatannya. Yang disebut dunia kultivasi, itu adalah alam semesta semi-independen yang terdiri dari sejumlah besar dunia kultivasi. Menurut Yinghua, alam kultivasi adalah tubuh dari pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Dunia-dunia di tubuhnya menjadi alam kultivasi. Alam pemahaman dibagi menjadi alam fana, alam spiritual, alam dewa, alam abadi, alam iblis, alam hantu dan seterusnya sesuai dengan konsentrasi aura, ukuran dunia, dan karakteristik dunia. Para praktisi di dalamnya menyebut diri mereka sebagai biksu. Alam kultivasi secara kasar mirip dengan Qilian Qizu Fan dan Yuan Ying dan seterusnya. Mungkin ada ratusan ribu dunia di dunia kultivasi saat ini. Sebagian besar dari mereka berada di alam fana, diikuti oleh alam spiritual. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit jumlahnya. Para biksu melalui upaya mereka sendiri. Itu dapat terus naik dari dunia level rendah, dan akhirnya mencapai dunia dengan konsentrasi aura tertinggi. Orang-orang terkuat di seluruh dunia kultivasi semuanya terkonsentrasi di dunia-dunia dengan konsentrasi energi spiritual tertinggi. Ada 13 dunia seperti itu. Setiap dunia diperintah oleh satu atau dua orang kuat dari alam primordial. Kekuatan keseluruhan dari 10.000 alam kultivasi hampir sama dengan klan Wu, dengan total lebih dari 20 orang kuat dari tahap awal primordial. Di antara yang lebih terkenal adalah Han Li Mozun, Luotian Supreme, Feng Tian Supreme, Bei Chen Emperor dan sebagainya. Tanpa diduga, itu mirip dengan dunia kultivasi dalam kesan. Pada awalnya, ada banyak buku tentang kultivasi di Blue Star, itu benar-benar tidak berdasar. Diperkirakan orang-orang pada waktu itu dapat menulis buku-buku yang berhubungan dengan alam kultivasi, mungkin karena pengaruh jejak fragmen inti dari alam tak terbatas Blue Star. Itu seperti informasi kuno Blue Star tentang tanah primordial, yang semuanya dipengaruhi oleh jejak fragmen inti. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dunia kultivasi pasti ada di dunia tanpa batas, dan telah meninggalkan jejak yang cukup dalam. Mungkin, itu adalah kekuatan kuasi abadi yang jatuh, leluhur pemahaman. Petik 2 petik 2. Berbagai pikiran muncul di benak Sulang, dan secerca tiba-tiba melintas di matanya sesekali. Pada saat yang sama, dia juga telah mengembangkan minat yang sangat kuat dalam kultivasi 10.000 alam. Dunia kultivasi tidak hanya memiliki sejumlah besar orang kuat, tetapi juga dunia yang diubah oleh tubuh kuat abadi setengah langkah. Dan sistem kultivasi adalah sistem yang sangat matang dan luar biasa. Sistem ini mengandung banyak misteri yang kuat. Seperti ras penyihir, Sulang merasakan semacam kekuatan halus yang mirip dengan pengungkit dari tongkat primordial penyihir. Melalui pengungkit, orang kuat dari klan Wu dapat menggunakan beberapa kekuatan untuk mengungkit kekuatan yang sangat besar. Ada perasaan yang cukup dalam. Dan hal semacam ini diketahui dengan sistem kultivasi seniman bela diri, dan dapat digunakan sebagai referensi. Alam kultivasi adalah sistem kultivasi utama di alam semesta yang tak terbatas. Setelah miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, sistem ini masih tidak pernah gagal, cukup untuk melihat keunikannya. Jika dapat dibawa di bawah komandonya, pasti ada banyak manfaat. Yan Xingxing, biarkan Yinghua dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membujuk dunia kultivasi untuk bergabung denganku. Juga, suruh dia membawa pesawat layang terbang pemburu harta karun agar aku bisa pergi ke alam kultivasi di masa depan.
Sulang memberi perintah kepada Yan Xingxing, senyum tersungging di sudut mulutnya. Yan Xingxing tentu saja langsung menyetujuinya, dan berusaha sekuat tenaga membujuk Yinghua agar mau bergabung dengan Sulang di dunia kultivasi sebanyak mungkin. Yinghua dan yang lainnya punya ide seperti itu, jadi tentu saja mereka menepuk dada mereka dengan keras kemudian. Selanjutnya, Yinghua dan yang lainnya menarik klon mereka, lalu mengirim seseorang untuk membawa salah satu pemburu harta karun Sulang terbang menjauh dari benua Tianmao menuju alam kultivasi. Mereka memiliki hubungan yang relatif dekat dengan dunia kultivasi. Secara alami, dia dapat mencapai alam kultivasi dengan sangat cepat. Dan tepat ketika Yinghua dan yang lainnya sangat ingin bergabung, dan pergi ke dunia kultivasi untuk membujuk banyak orang kuat untuk bergabung dengan perintah Sulang. Perintah sistem yang mengejutkan melintas di benak Sulang. Ding! Peta dunia kabut Yunyu telah mencapai level dasar. Apa? Latihan yang terlalu mendasar telah mencapai level dasar. Sudut mulut Sulang berkedut, Suan bahkan merasakan banyak kehangatan mengalir keluar dari pikiran dan tubuhnya. Banyak latihan tercetak di jiwa. Sejumlah besar arus hangat terus-menerus meningkatkan kekuatan tubuh Sulang. Dan, alam awan dan kabut, ini memang jenis latihan jalan kosmik dakian yang sama dengan dunia pasir abadi yang tak terbatas. Ide utamanya adalah menumbuhkan sel dinding kristal secara individual. Dan latihan ini ternyata adalah latihan semi-pasif. Pada saat ini Sulang menyelesaikan latihannya. Tubuhnya segera mengalami peningkatan yang sangat besar di bawah pengaruh latihan tersebut. Peningkatan ini berlaku untuk semua sel dalam tubuh. Pada saat ini, 170 sel gai dalam tubuh Sulang semuanya telah ditingkatkan. Dengan ratusan juta sel yang telah diperluas melalui Heng Xiao Liang Jilu, ruang telah meningkat sekitar sepertiga lagi. Dan sel-sel dinding kristal yang tidak pernah tumbuh, semuanya telah tumbuh puluhan kali lipat. Meskipun tingkat pertumbuhan ini ratusan kali lebih lemah daripada dunia terberkati Hengxia. Namun ini adalah peningkatan seluruh sel tubuh. Dalam hal peningkatan keseluruhan, ini jauh melampaui rekor dunia Hengxia tanpa batas. Pada saat ini, hampir semua sel dalam tubuh Sulang telah meningkat beberapa puluh kali lipat. Jumlahkan, ruang internal telah meningkat ribuan kali lipat. Ini saja membuat ruang tubuh Sulang berkali-kali lipat lebih besar daripada Taichu biasa dengan level yang sama. Tentu saja, karena tingkat peningkatan setiap sel dinding kristal tidak besar, dan ruang dalam tidak dapat menghancurkan planet kehidupan. Oleh karena itu, sel-sel ini hanya dapat meningkatkan kekuatan memutar Sulang sampai batas tertentu. Jika Anda ingin membuatnya berpura-pura menjadi planet kehidupan berikutnya, Anda masih perlu menggunakan pasir konstan rekor dunia yang tak terukur untuk terus meningkat. Dan Su Feng tahu, sebenarnya, teknik peta Yunyu Wuji ini sangat hebat. Jika Anda berlatih dari awal hingga tingkat dasar secara umum, Anda pasti dapat meningkatkan ruang setiap sel dinding kristal di tubuh Anda hingga ribuan kali lipat. Kapasitas seperti itu cukup untuk menempatkan planet kehidupan kecil seperti bintang Changlan. Namun, ia memiliki terlalu banyak sel, yang lebih dari 100 kali lipat dari Taichu normal. Manfaat yang dibawa oleh peta dunia kabut Yunyu datar pada setiap sel, dan itu hanya dapat ditingkatkan hingga puluhan kali lipat. Tetapi, dengan peta Yunyu Wuji, seluruh sel tubuh ditingkatkan. Di masa mendatang, kesulitan menggunakan catatan batas tak terukur pasir konstan untuk meningkatkan sel juga akan sangat berkurang. Sistem, buka panel properti. Untukku, dengan sebuah pikiran, Sulang memanggil panel atribut. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, Yan Taichu kedua, level serangan, Sanyan Taichu++, level pertahanan, Sanyan Taichu+, level senfa, Sanyan Taichu+, level daya tahan, awal dari 4 yantai, level roh, alam nirwana murni, menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, terlalu dasar, mendasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 48, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 47, fungsi pengiriman klon, level 47, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 47, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi penyempurnaan 1 kunci,
level 15 fungsi sintesis 1 kunci, level 15 fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25 fungsi peningkatan 1 kunci, level 30 fungsi pemurnian 1 kunci, level 41 fungsi pemurnian 1 kunci, level 42 fungsi pemurnian 1 kunci, level 43 fungsi pemurnian 1 kunci, level 44 fungsi pemurnian 1 kunci, level 45 fungsi pemurnian 1 kunci, level 46 fungsi pemurnian 1 kunci, level 47 fungsi pemurnian 1 kunci, level 48 fungsi pemurnian 1 kunci, level 47 fungsi pemurnian 1 kunci, level 48 fungsi pemurnian 1 kunci, level 49, 1 fungsi dekomposisi kunci tanpa level. Level daya tahan telah dinaikkan ke siang terlalu dini. Dengan kata lain, saya sekarang memiliki masa pakai baterai yang setara dengan awal evolusi keempat di ranah evolusi kedua. Selain itu, level serangannya mendekati Xian Taichu tanpa batas. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengangguk puas, peningkatan ini tidak buruk. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada teknik di ruang penyimpanan, sudah waktunya untuk berlatih latihan berikutnya. Pikiran Sulang bergerak, dan sejumlah besar latihan utama muncul di depannya. Kali ini dia masih memilih teknik latihan pasif. Metode latihan aktif saat ini memiliki rekor dunia tanpa batas Hengxia sudah cukup. Saat ini, Sulang telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior. Saya bahkan berlatih beberapa latihan yang terlalu mendasar. Oleh karena itu, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang Taiyuan Gongfa yang tidak dikenal. Tetapi, setelah beberapa pemilihan yang cermat, Sulang tidak menemukan metode yang lebih memuaskannya. Kalau begitu lakukan gelombang sintesis. Hati Sulang bergerak, dan sejumlah besar teknik tak bertuhan muncul di depannya. Beberapa dari teknik tak bertuhan ini diperoleh dari Zhong Bizu dan yang lainnya. Bagian lainnya dikumpulkan dari sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat tak bertuhan di benua surgawi melalui gedung pertukaran. Saat ini, Sulang memiliki puluhan ribu latihan tingkat tak bertuhan non-sintesis. Ini cukup bagi Sulang untuk mensintesisnya menjadi ribuan teknik dasar. Sistem, mulai sintesis 1 kunci dan sintesis keterampilan. Gabungkan latihan yang ditentukan menjadi latihan utama. Sulang pertama-tama memilih sejumlah besar latihan pembentukan tubuh, dan kemudian mengaktifkan fungsi sistem. Saat berikutnya, perintah sistem mulai berdering terus-menerus. Ding, sintesis berhasil, dan Anda telah memperoleh Kenruo Fan Xinglu dari teknik yang terlalu mendasar. Ding, jika sintesis berhasil, Anda akan mendapatkan teknik catur dan penataan Xingyu. Ding, sintesis berhasil, Anda mendapatkan. Diiringi dengan dering perintah sistem yang terus-menerus. Salinan latihan penempaan asli dari tubuh yang terlalu utama muncul di ruang penyimpanan. Latihan-latihan itu awalnya aneh, beberapa menyerupai bintang berbentuk berlian, dan beberapa menyerupai matahari dan bulan yang menyusut. Dan Sulang dengan cepat menemukan buku, Hori Smoke and Moon Picture, yang sangat cocok untuknya. Buku, Hori, Smoke and Moon Picture, ini bertujuan untuk menumbuhkan setiap sel dinding kristal seperti matahari dan bulan. Tidak hanya ruang internal setiap sel dinding kristal akan jauh lebih besar, tetapi juga cadangan energinya akan sangat ditingkatkan. Peningkatan terbesar adalah kapasitas cadangan matahari dan bulan. Yang sesuai dengan matahari dan bulan adalah yin dan yang, api, air, dan atribut lainnya. Selain itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan dalam latihan bahwa sel dinding kristal tumbuh seperti matahari. Karena matahari di sini mengacu pada matahari biasa. Daripada pecahan matahari tak terbatas di alam semesta dan Tian Sulang. Energi yang terkandung di dalamnya kira-kira setara dengan energi yang terkandung dalam teori proyeksi matahari di medan bintang tak berujung di tepi alam semesta. Meski begitu, itu juga merupakan sumber energi yang sangat kuat. Sistem, tempatkan Hori, Smoke and Moon Picture, untuk memulai 9 hati menjadi 1. Sulang memikirkannya dan meletakkan latihan di tempatnya. Tiba-tiba, 9 penjahat seni bela diri mulai berlatih, The Moon and the Sun, bersama-sama. Itu pasti tidak lama, Sulang akan dapat memperoleh latihan Taichu tingkat dasar sekali lagi dan terus menumbuhkan sel dinding kristalnya. Letakkan latihan. Tatapan Sulang jatuh pada latihan tingkat tak bertuhan lainnya. Sisihkan latihan penempaan. Masih ada lebih banyak latihan yang tersisa. Tentu saja,
Sulang tidak akan membiarkan mereka hanya berbaring di ruang penyimpanan dan memakan abu. Jika Anda ingin memakan abu, Anda harus mensintesisnya sebelum memakannya. Cepat, Sulang mensintesis semua latihan yang tersisa sekaligus. Ini bukan sekadar latihan tanpa dewa. Latihan dari level rendah hingga level Kaisar Agung semuanya disintesis sekaligus. Setelah sintesis selesai, latihan itu dilemparkan ke dalam daftar yang dapat dipertukarkan di gedung pertukaran. Agaknya latihan baru ini dapat mencari banyak sumber daya, dan para pejuang benua Tianmen juga akan mendapatkan gelombang darah. Singkatnya, ini juga merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi Sulang dan daratan Tianmen. Setelah latihan selesai, Sulang memilah harta karun yang telah dicarinya. Saya harus mengatakan bahwa benar-benar ada terlalu banyak harta surga dan bumi di benua surgawi. Gedung pertukaran hanya dibuka kurang dari sehari. Sulang telah menerima berbagai harta jenius yang tak terhitung jumlahnya.